Halo, perkenalkan saya Kevin, dan selamat datang di seri video Kehidupan Digital Sehat untuk Anak, persembahan dari Center for Life Science Development Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Di seri video ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menuntun anak untuk berkehidupan digital, yakni menggunakan internet dan gadget secara bijak. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia dewasa ini telah semakin bergeser menjadi serba digital. Pada tahun 2022 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebanyak 66,48% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet, atau biasa kita sebut sebagai netizen. Pengaruh globalisasi terhadap penggunaan internet ternyata mempengaruhi dari segala usia. Setidaknya terdapat 33,44% anak usia dini di Indonesia yang telah menggunakan handphone, dan diantaranya sebanyak 24,96% anak usia dini di Indonesia yang telah menggunakan internet. Dengan dukungan teknologi yang sangat pesat, semakin banyak fitur yang dapat digunakan pengguna gadget, seperti komunikasi, menunjang pekerjaan, dan segala kehidupan praktis seperti memesan makanan maupun transportasi. Bahkan untuk anak usia dini sendiri, banyak fitur-fitur yang dapat ditunjang seperti membantu belajar dan juga membantu aspek perkembangan stimulasi anak dan juga memberi hiburan. Meskipun memiliki banyak potensi, jika tidak digunakan dengan bijak, internet dan gadget ini dapat memberikan ancaman yang cukup besar bagi anak. Contohnya seperti cyberbullying dan adiksi internet. Sebagai video pertama sekaligus pembuka dalam seri ini, pertama-tama mari kita membahas terkait karakteristik masa anak dan pengaruh kehidupan digital di masa ini. Yuk kita simak penjelasan dari Ibu Sutarima Ampuni mengenai internet, gadget, dan dampaknya bagi anak. Manusia berkembang dalam berbagai tahapan, diawali pada masa pranatal, yaitu ketika di dalam kandungan, kemudian setelah itu lahir, masa bayi, kemudian masa anak usia dini yang menurut undang-undang itu adalah umur 0 sampai 8 tahun, atau menurut UNICEF itu 0 sampai 6 atau 7 tahun. Masa usia dini ini terbagi atas beberapa tahapan, yaitu masa bayi umur 0 sampai 2 tahun, kemudian masa batita atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai toddler umur sekitar 2-3 tahun, dan setelah itu masa prasekolah sampai umur sekitar 6 atau 7 tahun. Ketika memasuki usia sekolah dasar, literatur sering menyebutnya sebagai masa middle childhood atau masa anak-anak pertengahan, yaitu umur sekitar 7-12 tahun. Setelah itu individu akan memasuki masa remaja, kemudian memasuki masa dewasa. Nah, mengapa umur anak-anak itu merupakan umur yang penting? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan itu terjadi sangat pesat pada masa anak-anak. Sehingga apa yang terjadi pada masa anak-anak, pengalaman yang dilalui pada masa anak-anak, itu akan sangat menentukan kepribadian anak hingga kelak dia dewasa dan menjalani hidupnya sebagai seorang manusia. Sangat penting untuk memastikan bahwa pada masa anak-anak itu anak mendapatkan stimulasi atau rangsangan yang sebaik mungkin agar anak-anak dapat berkembang dengan optimal hingga masa dewasanya nanti. Perkembangan optimal itu perkembangan yang seperti apa? Perkembangan optimal adalah perkembangan yang memaksimalkan potensi individu sehingga nantinya dia dapat menjadi insan yang terbaik versi dirinya, yang dapat berkontribusi secara maksimal sebaik mungkin dalam kehidupannya. Nah, kita mengenal yang kita sebut sebagai digital native. Apa itu digital native? Yaitu individu-individu yang lahir ketika sudah ada internet, ya, sehingga mereka dari bayi itu sudah terhubung, sudah mengenal adanya internet. Nah, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari digital native. 5 karakteristik yang paling utama dari digital native, ya, menurut hasil-hasil penelitian. Yang pertama, mereka adalah intuitive learners, pembelajar intuitif. Mereka mudah sekali belajar hal baru dengan melihat atau membaca atau mendengarkan instruksi-instruksi. Ya, tanpa harus diajari, mereka sudah bisa belajar sendiri dengan melihat clue-clue yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, mereka adalah multitaskers. Ya, mereka
mampu melakukan multitasking ya, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka sangat sosial. Ya, banyak orang yang menganggap bahwa digital native atau generasi digital saat ini itu adalah orang-orang yang kurang sosial ya, pada sebetulnya kebalikannya. Karena mereka sebetulnya justru mudah sekali terhubung dengan orang lain ya, sekalipun mereka belum pernah bertemu. Kemudian yang keempat, mereka sangat menghargai kecepatan ya. Nah, itulah yang mengakibatkan mereka menjadi generasi yang kurang sabaran. Kemudian yang terakhir, mereka cenderung ingin memperoleh kebebasan ya, tidak suka diatur, kurang suka dikekang ya, sehingga mereka menjadi pribadi yang cenderung egaliter, sehingga mereka seringkali tidak suka mendapatkan banyak instruksi dari misalnya orang yang lebih tua, sehingga misalnya di dalam belajar mereka ingin menemukan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Pertama, kita perlu mengenal 3 aspek perkembangan manusia, yaitu perkembangan fisik atau biologis, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional atau sosial emosi. Ketiga aspek perkembangan itu dapat terdampak oleh adanya internet dan gadget. Nah, dampaknya ini bisa positif, bisa juga negatif. Ya, biasanya kita lebih mengenal dampak positifnya ya, karena memang itu lebih terlihat. Pertama, pada aspek fisik misalnya ya, internet dan gadget ini dapat menyebabkan anak-anak atau siapapun itu menjadi cenderung malas bergerak ya, atau kita sering menyebutnya sebagai sedentary living ya, atau mager istilah kita. Nah, efek ini bisa sangat membahayakan ya, karena jika kita tahu semua ya, jika kita kurang bergerak itu akan dapat mempengaruhi kesehatan kita. Di samping itu juga kesehatan mata dan sebagainya bisa sangat terpengaruh jika anak terlalu banyak melihat layar. Nah, kemudian yang kedua, pada aspek perkembangan kognitif ya, ada banyak konten di internet yang dapat mempengaruhi kognisi anak ya, pola pikir anak ya, misalnya konten-konten agresi, konten seksual dan sebagainya. Dan di samping itu juga anak-anak ini dapat menjadi malas berpikir juga ya, karena mereka terbiasa untuk dengan mudah mendapatkan jawaban dari apapun, bantuan terhadap apapun dengan mengakses internet. Kemudian dari sisi sosial emosi, ada beberapa hal yang mungkin dapat membahayakan anak ya. Kita tahu bahwa dengan bersosial media itu akan sangat mungkin terjadi cyberbullying yang dapat sangat membahayakan bagi anak. Kemudian anak juga dapat mengalami adiksi ya, dan anak juga dapat terpengaruh oleh konten-konten yang mungkin bisa merugikan ya, misalnya yang bisa mengakibatkan kesehatan mental anak menjadi terganggu. Namun demikian bukan berarti bahwa internet dan gadget itu tidak memiliki dampak positif ya. Jika digunakan dengan bijaksana, maka dampak positifnya pun banyak. Misalnya membantu menyediakan resource untuk pembelajaran, membantu memunculkan metode-metode yang kreatif dalam belajar, dan juga menyediakan konten-konten yang mungkin akan sangat membantu atau bermanfaat bagi perkembangan anak. Anak-anak memang merupakan kelompok yang mempunyai kerentanan tinggi dalam hubungannya dengan internet. Mengapa? Pertama, karena keterbatasan kognisi mereka, dan kedua, karena kontrol diri dan regulasi emosi yang belum matang. Nah, kedua hal tersebut itu membuat adanya misalnya ya konten yang harmful atau berbahaya bagi anak itu dapat dengan mudah mempengaruhi anak ya, karena anak belum bisa menyaring atau memilih mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Kemudian juga kurangnya pengetahuan dan keterampilan anak untuk mengenali resiko, ini juga menjadikan mereka menjadi sasaran abuse atau cyberbullying ya. Dan yang ketiga, kurangnya kontrol untuk diri sendiri, ini kemudian dapat membuat anak-anak itu menjadi
rentan dengan adiksi ya, misalnya mereka ingin main games terus dan belum bisa mengendalikan kapan harus berhenti ya. Kemudian mereka menjadi malas belajar dan sebagainya. Jadi internet dan gadget itu sesungguhnya adalah produk teknologi yang netral. Akan menjadi negatif atau positif itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, agar internet dan gadget ini memberi manfaat positif bagi perkembangan anak, kuncinya sebetulnya adalah satu, setting the limit atau menerapkan batas-batas yang jelas untuk penggunaannya. Batasnya apa? Mungkin kita bisa mengatur ya, apa yang boleh diakses, kapan anak boleh mengakses, mengapa atau untuk tujuan apa anak boleh mengakses, dan juga di mana anak boleh mengakses. Ya, ada keluarga yang menerapkan aturan misalnya bahwa di meja makan itu tidak untuk mengakses gadget. Nah, disinilah orang dewasa mempunyai peran yang sangat besar. Orang dewasa perlu mempunyai keterampilan dan pengetahuan bagaimana bisa membantu anak untuk mengelola penggunaan internet dan gadget. Namun, anak juga perlu dilatih untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk dapat mengatur dirinya sendiri, menentukan kapan perlu dan kapan tidak perlu, kapan boleh dan kapan tidak boleh, kapan harus berhenti, kapan harus meneruskan mengakses internet. Dengan kata lain, anak-anak harus diberdayakan untuk meregulasi dirinya sendiri. Nah, itu dia pembahasan mengenai anak, gadget, dan internet. Semoga dengan mendengarkan penjelasan dari Bu Ampuni tadi, kita dapat lebih memahami bagaimana perkembangan anak dan hubungannya dengan gadget dan internet di masa ini. Selain video ini, serial Kehidupan Digital Sehat untuk Anak juga terdiri atas beberapa video. Untuk lebih lanjut, kalian bisa menonton video lain pada playlist ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.